Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tentang kasus gagal jantung kongestif dari kelompok 7 kelas C yang beranggotakan Dimas Taufik Akbar, Rana Nurfitri, Aprilia Riandini, dan Jovan Kadina. Data umumnya ialah pasien bernama Nyonya H dengan jenis kelamin perempuan, berusia 54 tahun dengan diagnosis medis CHF et causa CAD, pekerjaannya ialah pedagang. Data riwayat pasien, riwayat penyakit keluhan utama yaitu pasien mengeluh sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit sesak napas yang semakin berat. Riwayat penyakit sekarang yaitu diagnosis CHF et causa CAD. Riwayat penyakit keluarga tidak ada. Kemudian riwayat penyakit dahulu, pasien sejak 3 tahun yang lalu mengeluh mudah lelah dirasakan, terutama setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Pasien juga mengeluh nyeri perut, diare atau mencret. Kemudian pasien berobat di Dr. RS Hasan Sadikin dan dikatakan menderita penyakit jantung dan dirawat inap. 2 tahun yang lalu, pasien mengeluh sesak napas lagi dirasakan setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Sesak berkurang setelah istirahat dan sering terbangun pada malam hari karena sesak. Kemudian, jika tidur, Nyonya H lebih nyaman menggunakan 2 bantal tersusun. Nyonya H mengeluh bengkak di kedua kaki. BAK dan BAB tidak ada keluhan dan berobat lagi di RS Hasan Sadikin. Selanjutnya terdapat sosial ekonomi pasien yaitu berada di kelas menengah dan keterangan kebiasaan sehari-hari tidak ada. Selanjutnya ada asesmen di mana antropometri terdapat keterangan berat badan 42 kg, tinggi badan 149 cm dengan lingkar lengan atas 28 cm. Perhitungan status gizi berdasarkan lingkar lengan atas yaitu 98,2% yang tergolong normal, sedangkan berat badan kering tanpa edema itu 37,8 kg dengan IMT keringnya yaitu 17,02 kg per meter kubik yang tergolong underweight. Selanjutnya terdapat data biokimia dari pasien di mana kolesterol total, ureum, dan kreatinin bernilai tinggi, sedangkan hemoglobin, hematokrit, trombosit, eritrosit, leukosit, natrium, kalium, dan trigliserida bernilai normal. Dapat dinyatakan bahwa pasien menderita hiperkolesteremia, hiperuremia, dan hiperkreatinemia. Ketiga yaitu data klinis, di mana nadi dan suhu bernilai normal, sedangkan tekanan darah bernilai rendah, yang dinyatakan pasien menderita hipotensi, kemudian respiratory rate bernilai tinggi, di mana pasien menderita tachypnea. Yang keempat, terdapat data fisik, yaitu sesak nafas, lelah, nyeri dada, kesadaran kompos mentis, ronsen toraks, kardiomegali, pemeriksaan EKG, left ventricular hypertrophy, dan terdapat edema. Lalu, data dietary history tidak diberikan keterangan. Selanjutnya ada terapi medis, yaitu FVFD ringer laktat, kemudian furosemid, latonal, miniaspi, injeksi omeprazol, dan digosin. Diagnosis, domain intake NI5.3, penurunan kebutuhan protein berkaitan dengan CHF yang diderita ditandai dengan pasien mengalami edema dan kadar ureum serta kreatinin yang tinggi. NI5.3, penurunan kebutuhan natrium berkaitan dengan peningkatan cairan dalam tubuh ditandai dengan pasien mengalami edema. Selanjutnya domain klinis, NC2.2, perubahan nilai laboratorium terkait kolesterol berkaitan dengan asupan tinggi energi dan lemak ditandai dengan tingginya kadar kolesterol. NC2.2, perubahan nilai laboratorium terkait protein berkaitan dengan abnormalitas metabolisme protein ditandai dengan hiperuremia dan hiperkreatinemia. NC3.1, underweight berkaitan dengan diare yang dialami pasien ditandai dengan IMT pasien di bawah normal. Perencanaan asuhan gizi, yang pertama preskripsi diet. Tujuan dari dietnya ialah mencapai status gizi normal, berat badan naik secara bertahap dan edema berkurang, pembatasan konsumsi lemak khususnya lemak jenuh, memberikan makanan sesuai kebutuhan dan tidak memberatkan kerja jantung, membatasi asupan natrium agar tidak memperparah edema. Berikut syarat diet, di mana kebutuhan pasien yaitu energi 1370 kilokalori dengan protein sebesar 51 gram, lemak sebesar 38 gram, dan karbohidrat sebesar 206 gram. Berikut bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Kemudian metode pemberian. Jenis diet yang diberikan ialah diet jantung 3 dan diet rendah garam 1 dengan bentuk makanan lunak tim. Rute makanan melalui oral dengan frekuensi 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan.
rencana monitoring dan evaluasi. Antropometri di mana harus memantau berat badan secara bertahap pasien. Kemudian evaluasi yang dilakukan ialah berat badan pasien dapat mengalami peningkatan secara bertahap sesuai rencana dietnya dan mencapai normal. Data biokimia yaitu memantau kolesterol, ureum, dan kreatinin, di mana biokimia yang normal tidak mengalami perubahan serta menormalkan kadar kolesterol, ureum, dan kreatinin. Fisik klinis memantau tanda fisik dan klinis pasien, di mana tensi dan respiratory rate kembali normal dan juga edema berkurang. Asupan makannya yaitu membandingkan asupan zat gizi makro dengan kebutuhan energi dan zat gizi pasien. Dengan evaluasi, asupan makan pasien memenuhi hingga minimal 80% dari kebutuhan energi dan zat gizi hariannya. Keempat yaitu perencanaan konsultasi gizi. Hari tanggal Rabu 18 November 2020 dengan tempat RS Hasan Sadikin dengan sasaran pasien dan keluarganya dengan jenis diet jantung 3 dan rendah garam 1 menggunakan metode ceramah dan tanya jawab melalui media leaflet diet jantung 3 dan rendah garam 1. Materi konseling yang pertama menjelaskan definisi gagal jantung kongestif kepada pasien, menjelaskan tujuan, syarat, dan prinsip diet jantung 3 dan rendah garam 1, menjelaskan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, memberikan contoh menu sehari, dan juga memotivasi pasien untuk mengikuti diet jantung 3 dan rendah garam 1. Berikut perencanaan menu sehari pasien. 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인걸 수없이 떠난 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에